bersama tundukkan kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Karena Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan memelihara kami. Dan kami sudah merasakan penyataan Tuhan yang berlaku hidup kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana karena Engkau. Pada pagi hari ini kami akan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga mendekatkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Bukakan mata rohani kami, Roh Kudus lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Amin. Amin. Shalom. Pagi temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-40. Tapi saya bagi sampai ayat 9 sampai ayat 20. Besok kita lanjutkan dengan ayat 21 dan selanjutnya. Yeremia pasal 23 ayat 9 sampai ayat 20 menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri, dan layulah padang-padang, rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan menjadi jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka berbuat lebih Baal dan menyesatkan umatku Israel. Dan di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu begini firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minuman racun. Sebab daripada nabi Yerusalem telah meluas kekasikan ke seluruh negeri. Begini firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang berbuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengucapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menjaga nista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang mengikut teguran hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan muka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia akan melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari yang terakhir. Kamu benar-benar mengerti hal itu. Firman Tuhan mengingatkan kita ini. Yeremia sebagai nabi yang suka menangis, dia hatinya hancur melihat tingkah laku nabi palsu. Hatinya sedemikian hancur melihat tingkah laku nabi-nabi palsu. Dia melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan.
Maka dikatakan pada ayat 9 mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dan dadaku. Sebetulnya hati Yeremia hancur melihat tingkah laku siapa? Tingkah laku daripada nabi-nabi palsu. Bukan saja nabi, imam juga. Betapa rusaknya. Waktu Yeremia dipanggil Tuhan jadi nabi Allah, betapa rusaknya keadaan saat itu. Dikatakan negeri di Israel penuh dengan zina. Dikatakan pada ayat yang ke-10, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini bersalah negeri dan lahirlah Adam pada rumputilah. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Bukan saja berzina yang dikejar kejahatan, tidak ada adil. Bahkan yang sangat luar biasa, baik nabi maupun imam melakukan yang jahat di rumah Tuhan. Sebagaimana pada ayat yang ke-11, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik di rumah Tuhan pun juga aku mendapat kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, nabi dan imam tidak takut lagi. Dan rumah Tuhan, bukankah firman Tuhan kata rumahku disebut rumah doa, tapi jadikan sarang penyambut, dijadikan tempat jual beli. Tuhan marah. Dan keadaan mungkin terjadi pada jam waktu Yesus marah melihat bait Allah kotor, jangan jual beli. Dan apa yang terjadi pada zaman Yesus terjadi. Baik nabi maupun imam melakukan yang fasik rumah Tuhan, melakukan yang jahat. Betapa hebat kejahatan yang terjadi pada zaman Yeremia, dan terjadi juga pada zaman Yesus, dan terjadi juga pada zaman sekarang. Banyak nabi palsu yang tidak mau apa yang keluar dari mulutnya bukan maunya Tuhan. Mulutnya bukan jadi mulut Allah, tapi mulut dari dagingnya, hawa-hawa nafsunya atau kedegilan hatinya. Justru jemaat mau mendengar apa yang keluar dari mulut Tuhan. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-16, begini firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bermuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan reka hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Kalau bukan datang dari mulut Tuhan, yang keluar dari mulut iblis, mulut setan. Ya. Kenapa? Sebab dia melakukan yang jahat. Kalau pribadi melakukan yang jahat, hatinya penuh dengan ketamakan, hati penuh dengan keserakahan, yang keluar pasti bukan dari mulut Tuhan, tapi mulut hati yang jahat. Maka Yeremia sebut tandas, jangan dengarkan, jangan dengarkan perkataan para nabi yang berbuat kepada kamu, karena apa yang keluar hanya penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan yang datang dari Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan berdasar Tuhan. Mari mulut Tuhan apa yang mau kehendak, bukan kehendak daging, kehendak Roh Kudus atas pimpinan Roh Kudus. Sama dengan firman Tuhan, apa yang mau dipilih Roh Kudus sebagai nabi. Tahu kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, camkan baik-baik. Kita hidup pada akhir zaman. Sudah tahu dalam Lukas pasal 21, Lukas pasal 21 pada ayat yang keempat,
Lukas 21 ayat keempat, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu dengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Semuanya harus terjadi dahulu, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Perhatikan ayat 20. Ya, Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan. Perhatikan ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, penyakit menular, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Sampah atau penyakit yang menular. Ya, apa dikatakan Yesus? Suatu perbuatan yang terjadi sekarang hanya musik sampah. Kita yang hidup hanya belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan masih berkemurahan, kalau Tuhan masih berkemurahan, Tuhan masih cinta. Bagi Tuhan terlalu mudah membuat waktu firman. Maka kita hanya berdoa, minta apa? Belas kasihan. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk membuat waktu firman. Pernahkah saya merasa dan merenungkan? Saat itu saya merenungkan di kota banyak ulat, keket, memakan tanaman itu. Tapi 2 hari kemudian kita tahu habis. Siapa yang membuang? Selain Tuhan. Di sisi saya belajar penyakit sampah ini. Kalau kita mau, Tuhan mau. Tuhan mau belas kasihan kepada kita, pasti dengan mudah dibuang. Tapi kalau Tuhan tidak mau, kembali kepada Tuhan. Biar kita mendapatkan diri di jalan kedatangan Tuhan yang lebih. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, sucikan mulut hamba dari perkara-perkara najis, perkara tangan, perkara-perkara yang tidak baik, perkara daging dan perkara roh. Biar hamba-Mu pribadi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu atas pimpinan Roh Kudus, bukan keinginan daging, sehingga kehidupan Tuhan jadi berkat buat kami. Tuhan, Engkau tidak mau yang kotor, hati yang najis yang kotor bersatu dengan hati yang suci. Biar firman tetap dalam hati kami. Dan sebentar kami juga akan mencari nafkah. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan mencari nafkah sesuai dengan pimpinan Kamu. Hikmat-Mu Kau berikan, sehingga kami membutuhkan segala kebutuhan kami yang Kau siapkan buat kami. Kecerdasan berada dalam hikmat, sebab hikmat bersama-sama kecerdasan. Kami serahkan itu. Kami serahkan jiwa roh kami, kami serahkan keluarga kami, dan juga kami memperhatikan protokol kesehatan. Pergi dengan sehat, pulang dengan sehat, dan satu diberikan Bapak dan semua. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Bupati, para Wali Kota, para Gubernur, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berikan kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, lindungi mereka yang bekerja ke depan, dibutuhkan kenyataan Tuhan, lindungi mereka Tuhan, jangan sampai dia terpapar. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Tuhan, dan mereka juga mau divaksin. Baik yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Kami mohon belas kasihan. Hanya Tuhan yang punya belas kasihan. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk buat untuk
belas kasihan-Mu terima bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang cinta Dia akan